menaikkan syukur kita. Terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Begitu banyak yang Tuhan lakukan. Kalau pagi hari ini kita masih dibangunkan Tuhan, berarti Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan untuk kita. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Saya balik berdiri. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. For only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerahmu ada. Sebab anugerahmu, amin Tuhan, terima kasih. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih percayakan kami Tuhan kehidupan ini. Walau di depan mata kami masih melihat Tuhan kerikil-kerikil yang tajam. Mungkin badai masih menerpa kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur. Karena bersyukur adalah kesukaan buat Engkau Tuhan. Karena bersyukur kami menjadi kuat. Karena bersyukur kami menyatakan bahwa Tuhan tetap setia untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur ini dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berkata bahwa Engkau baik. Selamanya baik. Dan tetap baik Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami dapatkan, tapi tetap kami percaya Engkau mendengar
lebih dari apa yang kami minta. Engkau menjawab Tuhan setiap doa kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur Tuhan. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Makasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Papa Henry, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Karena kebaikan kasih setia Tuhan yang telah kami nikmati, kami alami, kami rasakan sepanjang perjalanan hidup kami di dalam minggu ini. Sehingga pagi hari ini kami kembali boleh bertemu, berhimpun bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Dan rindu untuk berjumpa dengan Engkau di pagi hari ini ya Bapa. Dan kami merasa Tuhan bahwa tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Di luar Engkau hidup kami binasa. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu bersama-Mu Tuhan. Seperti tema kami Tuhan, di mana Engkau ada, di situ pun kami berada ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu indah Tuhan hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bersyukur buat kesehatan tubuh kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Urapi pemimpin pujian, para singers, pemain-pemain musik. Tuhan satukan mereka di dalam kasih dan urapan-Mu. Sehingga mereka Tuhan dengan urapan-Mu membawa umat-Mu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, baik firman-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan kami pulang sebentar dari tempat ini tidak sama dengan waktu kami datang ya Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan tidak ada unsur-unsur lain yang akan mengganggu acara ibadah kami. Karena roh Allah yang besar menguasai seluruh ruangan ini, bahkan menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, di dalam nama anak laki-laki, dalam nama Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siap memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tetapi kita percaya firman Tuhan tinggal tetap, tidak akan pernah dimakan waktu. Amin. Biar bumi akan berlalu,
biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Aku mau menyembahmu, memujimu, aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu, karena Yesus aku hidup dari Tuhan. Semua berkat-Mu tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku mau hari ini menyembah. Aku mau menyembah. Aku memujimu, aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Orang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti. Tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersama. Aku mau menyembahmu. Amin. Aku suka memujimu, aku rindu muliakan
Saya persilakan semua umat duduk. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Saudara, kita saat ini mau meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mau melembutkan setiap hati kita. Kadang kita sebagai manusia masih mengeraskan hati untuk menerima firman-firman Tuhan yang keras, yang tajam. Kita masih keegoan, kita masih keras. Kita masih kekeras kepalaan kita, keegoisan kita, kedegilan kita. Tapi saat ini roh yang ada di dalam diri kita mampu mengalahkan semuanya itu. Ketegar tengkukan kita pun Dia sanggup melemahkan, melembutkan, agar firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Karena kami percaya dari buah-buah kamilah Engkau mengenal kami, Tuhan. Saat hati ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk Engkau lembutkan. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami sepadan dengan Engkau. Kami menyukakan hati Engkau selamanya. Kami mau taat, kami mau turut kehendak Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami lagi Tuhan. Lembutkan Kak Tuhan Yesus. Lembutkan Tuhan. Biar firman-Mu boleh selalu ada di dalam kehidupan kami. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu tiap hari. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku
sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh beluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, ya Yesus. Dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang, lembutkan. Lembutkan hatiku sekarang. Sekali lagi lembutkan. Lembutkan hatiku sekarang. Inilah permintaan kami, permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Lembutkan hati kami. Saat pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan melalui hamba-Mu, Engkau bukakan, singkapkan hal-hal yang baru buat kami. Agar kami mengerti, agar kami tahu lebih dalam lagi isi hati-Mu Tuhan. Kami datang, kami pulang dari pintu yang sama. Tapi kami pulang memperoleh kemenangan. Kami memperoleh sesuatu yang indah. Yang bisa kami bawa pulang. Dan yang bisa kami sebagai bekal kami untuk perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah kirimkan Bapak Pendeta Gary untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan keluar adalah berasal daripada Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan secara heran, secara dahsyat Tuhan. Supaya firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Beracaralah Tuhan, biar hati pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, tertanamlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk mau melakukan firman, melakukan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa. Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang melalui Ibu Gembala Tante Melanie yang boleh mempercayakan saya dapat beribadah dengan saudara-saudara, bahkan melayani Bapak Ibu saudara-saudara dengan firman Allah. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya dan Tuhan Yesus memberkati. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada.
Itulah yang sementara dibicarakan di minggu-minggu ini, supaya kita mengetahui tentang kehadiran Tuhan, supaya kita bisa mengetahui tentang keberadaan Tuhan yang selalu ada dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara kita dengan Tuhan. Mari kita akan melihat secara bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Perikop dari Injil Yohanes pasal 14 berbicara tentang rumah Bapa. Injil Yohanes 14, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudah menemukannya, Bapak Ibu bisa katakan amin. Puji Tuhan, firman Allah berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat yang pertama, itu Tuhan berbicara atau Tuhan ingin memperkenalkan surga yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Ayat ini akan ada keterkaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, apa Tuhan Yesus lakukan? Pertama adalah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila tempat itu sudah selesai, kata firman Allah, yang kedua adalah menjemput Bapak, Ibu, saudara dan saya menuju ke tempat itu. Amin. Senang sekali bukan? Jadi sebelum tempat itu selesai, sebelum tempat itu, saya bercanda kepada jemaat, diresmikan dan siap digunakan, persiapkanlah diri kita untuk menuju ke tempat itu, supaya ketika Tuhan datang untuk menjemput kita, kita akan ada di tempat itu. Yang menjadi sukacita pada kesempatan di pagi hari ini adalah firman Allah katakan begini, ketika tempat itu sudah selesai, ada kerinduan yang Tuhan kerjakan di sana, yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang percaya adalah ketika tempat itu selesai, di mana tempat itu sudah ada, kata firman Allah, di situ Tuhan ada, maka kita pun, kamu pun, saya, saudara dan saya, di situ juga akan berada. Jadi yang akan menjadi perhatian di sini adalah keinginan Tuhan supaya kita menuju ke tempat itu. Keinginan Tuhan supaya kita berada di tempat yang menjadi kerinduan kita, dan kerinduan Tuhan supaya kita berada di surga yang telah disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya di sini adalah, apakah Tuhan hanya ingin kita ada di sana sehingga kita boleh duduk bersama-sama, kita boleh berada bersama-sama? Tapi kalau saudara akan melihat dalam pelajaran eskatologi, dalam pelajaran akhir zaman, saudara akan menemukan ada masa 1000 tahun damai. Di masa 1000 tahun damai itu, kita dan Tuhan, Tuhan dan kita akan memerintah bersama-sama. Itu adalah bentuk di mana kita akan bersama-sama lagi dengan Tuhan sebelum berada di surga itu. Jadi sebelum ada di tempat itu, kata firman Allah, di situ dikatakan bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, akan ada proses demi proses yang akan berada, yang akan menuju ke tempat itu supaya kita bisa melihat bagaimana
Tuhan itu bisa bekerja, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan kita. Kalau di surga Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya sudah jelaskan tadi, yang sampaikan tadi tentang kerajaan 1000 tahun damai di mana Tuhan akan memerintah dengan kita bersama-sama. Apakah hanya dalam bentuk seperti itu? Apakah hanya dalam tempat seperti itu yang Tuhan inginkan supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan? Bapak Ibu boleh memperhatikan baik-baik. Ternyata ini menjadi satu gambaran. Kata ini menunjukkan kebersamaan. Kata ini menunjukkan tentang di mana Tuhan ada dan kita ada. Itu menunjukkan tentang Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Saya ingat apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ketika Thomas tidak mempercayai kehadiran Tuhan. Ketika Thomas berkata, sebelum saya mencucukkan jariku di tangan yang berlubang pakai itu, saya tidak akan percaya. Pada waktu itu murid-murid tahu bahwa Thomas tidak percaya. Tapi di sisi lain murid-murid juga tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika Thomas berkata demikian, Thomas tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Tapi pada waktu itu apabila Bapak Ibu perhatikan, di waktu kemudian muncullah Tuhan ketika ruang tertutup seperti ini. Dan Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jarimu supaya kamu bisa percaya. Apakah yang dikatakan Thomas kepada murid-murid yang lain, kepada teman-teman yang lain, sebelum aku mencucukkan jari saya kepada tangan itu, Tuhan tidak tahu. Tuhan mengerti, inilah kemahakuasaan Tuhan, inilah bentuk kehadiran Tuhan bagi setiap orang yang percaya, di mana kita hadir dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di situ pun Tuhan hadir bagi kita. Setiap perkataan kita, setiap keinginan hati kita, setiap apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, bukankah Tuhan tahu dan Tuhan mengerti? Sehingga muncullah Tuhan dan Tuhan katakan kepada Thomas, cucukkanlah, tusukkanlah jarimu ke tanganku, ke lambungku, supaya kamu percaya. Maka Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Ternyata Tuhan hadir dan Tuhan bersama-sama dengan setiap orang. Apakah hanya sampai di situ? Dalam bentuk kebangkitan Kristus, mari kita akan melihat apa yang terjadi, bagaimana bentuk kehadiran Tuhan dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sebab di mana Tuhan hadir, disitulah ada anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya hadir, mempercayai kehadiran Tuhan dalam hidup pribadi anak-anak Tuhan. Mari kita akan melihat beberapa bagian yang dicatat oleh firman Allah mulai dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kitab Kejadian pasal yang ke-39, ada sebuah cerita yang dicatat oleh firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Mulai ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang ke-29 mulai ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lihat penjelasan ayat yang kedua, dan kita lihat pada bagian yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Peristiwa tentang Yusuf yang berada di rumah Potifar dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ini. Setelah Potifar membeli Yusuf dari pedagang-pedagang Ismail. Yusuf diletakkan. Bapak Ibu harus perhatikan bagian ini. Apa yang dialami oleh Yusuf itu statusnya budak. Dan dia tidak punya kata tidak. Semua harus dalam bentuk kata ya. Jadi penurutan mutlak di sana. Itu sistem perbudakan pada waktu itu. Hak dari Yusuf itu sudah diambil. Telah dibeli dan dia tidak boleh melakukan apapun tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Yang menarik, setelah Yusuf dibeli dan dipekerjakan oleh tuannya di rumah, ada kalimat di dalam pasal 39 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Tuhan hadir dengan Yusuf. Tuhan ada dengan Yusuf. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga kita baca tadi. Di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Di mana aku ada, di situ pun kamu berada. Ini bentuk kebersamaan. Ini bentuk keberadaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya untuk menunjukkan kehadirannya, untuk menunjukkan kasihnya kepada orang itu, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Saya beberapa kali menyampaikan ini kepada jemaat. Ini kunci orang-orang yang percaya ketika dia lagi bekerja. Ketika dia lagi bekerja sebagai seorang staf, seharusnya pimpinannya berkata, wow, puji Tuhan, saya mendapatkan staf seperti ini. Apabila dia seorang bawahan, maka pimpinan akan berkata begini, beruntung sekali saya dapat orang seperti ini. Yang menjadi kata yang luar biasa ketika dilihat oleh Firaun. Pengenalan akan Tuhannya Yusuf itu dilihat oleh Yusuf. Bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Firaun bisa tahu iman percaya daripada Yusuf? Yang notabene dia adalah budak. Bagaimana Yusuf bisa memperkenalkan kepada tuannya? Apakah setiap hari Yusuf bertemu? Ada bagian-bagian tertentu keimaman Yusuf itu begitu kuat. Itu yang dilihat oleh Firaun. Bahwa ada sesuatu yang berbeda terhadap orang ini dibandingkan dengan budak-budak yang lain. Kenapa dia kerjakan ini selalu berhasil dibandingkan dengan orang lain? Kenapa apa yang dia kerjakan ini kok berbeda dengan orang lain? Siapa orang ini? Oh, dia ini orang Ibrani. Orang Ibrani ini begitu mempercayai Tuhannya. Kepercayaannya kepada Tuhan meyakinkan Tuhannya bahwa apa yang dikerjakan itu karena Tuhan. Dan ketika dia mengerjakan sesuatu itu selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Apakah yang kita kerjakan ini disertai Tuhan? Apakah yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari disertai dan diberkati oleh Tuhan? Maaf, sehingga orang lain akan berkata, dia itu disertai Tuhan. Saya berada di satu kota untuk perjalanan ke Jakarta. Karena sudah malam, saya mampir di sebuah warung. Waktu itu belum toko-toko swalayan kecil belum banyak, belum ada waktu itu di kota itu. Jadi saya lihat, saya katakan kepada istri saya ingin beli minuman. Supaya perjalanan enak minum, apalagi di malam hari. Saya duduk, ketika saya beli, dia katakan begini, Pak Pendeta,
Aduh Tuhan, apakah karena lihat bentuk kepala saya? Pak Pendeta, iya. Tata puji Tuhan. Saya beli minuman, dikasih buah. Aduh, puji Tuhan. Hanya bicara sekitar tidak sampai 15 menit. Jawabannya singkat. Bapak Pendeta, di samping saya itu anak Tuhan. Siapa yang tanya? Tetangga saya di samping saya anak Tuhan. Dia bekerja, pada waktu dia bekerja tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi setelah dia pensiun dari pekerjaannya, kayak nginjak pera. Tuh, loncat. Dia memiliki karyawan ratusan. Dalam hati siapa yang tanya? Tapi saya ingin tahu penjelasannya. Oh ya? Terus? Bapak Ibu perhatikan kalimat saya. Ini tidak akan pernah saya lupa. Kalau saya tahu setia kepada Tuhan, itu akan berdampak seperti ini. Saya akan lakukan sejak saya kecil. Bapak itu sekitar usia 70 tahun. Kalau saya tahu kesetiaan kepada Tuhan, itu akan berdampak di satu saat. Saya akan setia kepada Tuhan. Tapi semuanya sudah lewat. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Selesai, saya pergi. Saya dengan istri saya ngobrol. Apa maksud Tuhan? Apa yang ingin Tuhan katakan, disampaikan kepada saya? Bentuk kecintaan kepada Tuhan. Yusuf dari Mesir, dari tempatnya, kemudian dibawa ke Mesir. Situasi dan keadaan itu bisa berubah dalam bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu. Maaf, seumur saya di usia 20-30 tahun belum ada handphone. Sampai usia 30 tahun, itu belum ada. Tapi zaman sekarang, kita orang tua, maaf, lebih mutakhir handphone anak-anak kita ya dari kita. Ya, coba kasih turun derajat sedikit handphonenya. Kasih, misalnya, yang lagi top sekarang apa? Coba beli dia yang bagian ini. Dia katakan, iya Pak berfungsi, tapi teknologinya berkurang. Dia manis di rumah. Dia baik di rumah. Tapi coba lihat bentuk kecintaan kepada Tuhan. Mulai berkurang bukan? Tanpa disadari. Saya hormat kepada orang-orang tua. Ini tantangan bagi orang-orang muda. Situasi dan keadaan berubah. Kecintaan kepada Tuhan berkurang. Yusuf ditempatkan di Mesir. Dilihat oleh tuannya bahwa dia disertai Tuhan, bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Bagaimana bisa dalam proses yang begitu sulit dia dibenci, ada iri hati di sana, tapi kuat di dalam Tuhan. Cintanya kepada Tuhan yang membuat dilihat oleh orang lain bahwa dia itu disertai oleh Tuhan. Sehingga ketika dia mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya di rumah tuannya, apa yang dikerjakannya diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sampai kepada dia dibawa dan diizinkan Tuhan masuk ke dalam penjara. Tetap penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan ada kepada Yusuf. Dalam pengertian, karena cintanya Yusuf kepada Tuhan tetap kuat.
Sehingga penyertaan Tuhan itu ada kepada Yusuf. Ini kebersamaan. Dalam bidang apa? Karena proses yang dialami oleh Yusuf itu membuat dia tetap kuat di dalam Tuhan. Membuat dia tetap bersemangat di dalam Tuhan. Membuat dia tetap di dalam Tuhan. Sehingga Tuhannya lihat. Apabila kita tetap di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, kebersamaan Tuhan akan turun atau akan tetap dalam hidup pribadi kita. Membuat hidup kita akan ditolong Tuhan di hari-hari yang akan kita jalani selanjutnya. Tuhan menyertai Yusuf. Mari kita lihat bagian yang kedua. Dalam kitab Ester. Kitab Ester. Ester Ayub. Kitab Ester pasal yang ke-5. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di sana. Yang dapat saya kaitkan, yang dapat saya sampaikan kepada saudara mulai ayat yang pertama. Ester pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Ester menghadap raja. Ester pasal yang ke-5. Kita akan melihat sesuatu yang terjadi di sana, apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dilalui oleh seorang pada waktu itu, dan kemudian, Ester pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Ester 6 mulai ayat yang pertama. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatat sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu dapat temukan di sana, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang ke pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang telah didirikannya untuk dia, dan seterusnya dan seterusnya. Satu malam, kata firman Allah, raja tidak dapat tidur pada waktu itu. Raja Ahasveros, saya tidak tahu, tapi saya tahu ini seizin Tuhan membuat tidak dapat tidur. Dia tidak bisa tidur dan kita tahu ceritanya. Disuruh baca sejarah dari kerajaan. Kalau di gereja, di rumah tidak dapat tidur baca Alkitab. Saya katakan pada jemaat, ada jemaat katakan, aduh om saya sulit tidur. Benar. Coba kamu baca satu pasal Kejadian. Udah om, tambah satu pasal. Udah, tambah 5 pasal. Aduh, bisa ketiduran saya. Nah, kalau kurang, tambah 10 pasal. Kalau belum berarti kamu sudah baca banyak. Maksud saya kamu sudah baca banyak pasal. Tapi kebanyakan kalau belum tidur, ngantuk. Nah, jangan minum obat tidur. Baca Alkitab. Apalagi kalau khotbah pendeta semakin lama. Aduh, kamu pasti tertidur. Aduh, dia tertawa. Tapi peristiwa ini tidak terjadi gereja, bukan? Ahasveros tidak tertidur. Suruh baca sejarah kerajaan. Didapati ada 2 orang berikhtiar berniat untuk membunuh raja. Dari mana berita itu? Dari Mordekai yang duduk di pintu gerbang. Setelah diberitakan, disampaikan kepada raja, raja tanya, kehormatan apa yang disampaikan kepada dia? Penghargaan apa? Enggak ada. Muncul Haman. Kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada Haman. Kalau ada seseorang yang raja hormati,
Apa yang akan dilakukan oleh raja kepada dia? Siapa lagi, kata Haman, kalau bukan saya? Berikan ini, apa yang sering raja lakukan, dan kemudian orang yang paling tinggi itu harus tunduk dan berkata, inilah yang dilakukan raja kepada orang yang dihormatinya. Niat Haman untuk memberitahukan bahwa dia ingin membunuh orang Yahudi. Apalagi dia marah sekali kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau tunduk kepada dia. Apa kata raja? Perbuatlah itu kepada Mordekai dan jangan kurangi satupun dari apa yang kau katakan. Mordekai tidak tahu apa-apa. Dia diangkat oleh Tuhan. Ada berapa banyak kali kita melakukan kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak hadir dan Tuhan tidak peduli. Tuhan, saya sudah melayani. Apa yang saya dapatkan, Tuhan? Kita harus ingat bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Beberapa tahun yang lalu setelah kelas 1, saya berpraktek di Sekolah Alkitab Cianjur, tepatnya ditempatkan di Kapten Musa, tempat rumah pendeta Awondato Om Joyo. Sebagai pengerja, saya harus mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Saya tidak lupa waktu itu hari Sabtu, kemudian ada beberapa siswa yang diminta datang ke rumah untuk membantu pekerjaan. Saya lagi gunting rumput di depan halaman rumah itu. Ada halaman kecil, ada rumput. Saya lagi gunting-gunting begini. Saya tidak tahu siapa dia, tapi ada yang ngikut rupanya. Dia cuma di situ. Bro, lagi ngapain? Hampir saya bilang, buta kamu. Ya. Pakai mata dong gitu, saudara. Saya lagi gunting rambut. Rambut, saudara. Gunting rumput. Lagi gunting rumput. Kamu begini, cuman begini pekerjaanmu. Pelayanan. Kamu sudah pernah khotbah? Ya saudara, lulus kelas 1 disuruh khotbah. Saya ngomong begini. Masa Om Yoyo saya suruh potong rumput terus saya yang khotbah? Maaf ya, maaf. Kamu begini ya? Ya saya kerjakan pekerjaan saya, Om Yoyo yang khotbah. Itu yang benar. Lihat saya nih. Saya sudah kemana-mana khotbah. Kamu cuma gunting-gunting rumput. Tidak diladenin. Udah mereka pulang, saya tetap kerja. Pendeta juga manusia. Selesai doa tidur, kepikiran juga. Iya ya. Dia sudah khotbah kemana-mana, gua gunting rumput di sini. Ya udah, sedikit ada 0,sekian%. Keingat perkataan pagi. Udah selesai, diam, tetap kerja. Tapi ada bagian gue tuh, iya ya, kapan saya khotbah ya? Selesai ngepel dan semuanya bantu selesai. Rasanya tidak ada sesuatu yang dialami. Yang saya tidak akan pernah lupa. 2 minggu setelah itu, tante datang ketemu saya. Kerry, kamu tolong khotbah di Jakarta. Bapak Ibu, saya dengar tante Totofore gemetar. Iya, nggak tahu saudara, semua ayat hilang. Dengar khotbah semua ayat hilang. Mau nangis saya. Setelah itu, kamu pimpin acara pemakaman. Karena ada jemaat yang meninggal. Mau nangis saya sudah. Lebih hilang semua ayat di Alkitab. Apa yang Bapak Ibu saudara-saudara tahu? 2 minggu yang lalu. Ada yang berkata, ngapain kamu di sini? Untuk apa kamu di sini? Lihat saya. Saya tidak pernah terpikir 2 minggu kemudian. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita yang tidak pernah kita dengar dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua. Itu disediakan kepada orang-orang yang mengasihi Dia.
Nangis saya. Kita sudah bekerja, kita sudah melakukan, kita boleh berkata apa dampak dari yang kita kerjakan bagi Tuhan. Kerja saja. Lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kata firman Allah, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kadangkala kita berkata apa yang kita kerjakan, Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak mengerti apa yang kita lakukan. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Haleluya, puji Tuhan. Mordekai tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia sampaikan kepada Ester untuk diteruskan kepada Mordekai atas nama Mordekai, itu dia tidak pikir itu tidak akan berdampak. Satu saat Tuhan membuat Ahasveros tidak bisa tidur. Suruh baca sejarah kerajaan itu. Apa yang pernah dilakukan oleh Mordekai ternyata dicatat dalam sejarah kerajaan itu. Dan membuat dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Tentang apa yang dia lakukan. Dalam pelayanan kita. Dalam apa yang bisa kita kerjakan kepada Tuhan. Kerjakan saja. Sebab di mana pelayananku, kata Tuhan, berada, di situ Tuhan ada. Kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Teman saya katakan, kamu tahu tidak? Di tempat saya jemaat ada yang saya tugaskan hanya untuk melayani, untuk menyalakan AC. Tek, dia harus datang lebih dahulu, minimal 1 jam sebelum kebaktian. Hanya untuk menyalain AC. Tek, 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 tek. Jemaat pulang tugasnya mematikan AC. Emangnya nggak bisa pendeta? Dia katakan, tapi itu yang dia mau. Satu gembala katakan, tahu tidak di tempat saya tugas satu jemaat cuma ke toilet. Apa maksudnya? Jadi setiap hari Minggu dia pasti akan ke toilet lebih dulu. Kenapa tante? Yang diperiksa grendelnya pintu. Oh masih bagus. Oh tidak bagus, diganti. Cuman itu pelayanannya. Dia tidak minta yang lain. Karena kenapa? Karena kalau ada ratusan, grendel itu bisa rusak. Jadi satu bisa datang dia periksa. Apakah dia seorang tukang sebelumnya saya tidak tahu. Tapi kata ibu gembala itu, bukan main kesetiaannya kepada Tuhan. Bukan main kesetiaannya kepada Tuhan. Ternyata apa yang telah dikerjakan oleh setiap orang yang percaya dalam pelayanan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Karena ada anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan pasti akan berdampak. Dan pasti akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan terhadap apa yang telah dilakukan. Pantas dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ini yang memotivasi saya, ini yang memberikan semangat kepada saya.
1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, haleluya. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, pelayananku kata Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Haleluya. Itu yang memotivasi saya, memberikan saya semangat untuk boleh tetap ada dalam pelayanan. Kerjakan saja apa yang bisa saya kerjakan. Lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan, sebab di mana ada pelayananku kata Tuhan, di situ Tuhan ada. Jangan hitungan. Tugas kita mengerjakan dengan setia. Maka bentuknya akan mengarah kepada surga itu. Terbiasa dengan apa yang kita kerjakan. Saya ke Cianjur. 2 minggu lalu. Sebelum penamatan. Saya duduk makan dengan seorang hamba Tuhan senior. Bicaranya tenang. Saya baru tahu jadi orang tua berambut putih. Nasihat dan dia katakan begini. Kerry, setia saja. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan bagi Tuhan. Berdoa, kerjakan apa yang bisa kerjakan. Jakarta Cianjur saya rasa dekat. Saya menempuh waktu pergi itu 5 jam lewat Jonggol karena macet total puncak. Saya katakan kepada istri saya tidak percuma datang ke sini untuk mendengarkan satu kalimat ini. Saya mendapatkan sesuatu. Berdoa. Jaga kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu menyangkut ada kehadiran Tuhan di sana. Di mana Tuhan hadir dalam pelayanannya. Di saat anak-anak Tuhan yang setia. Kata firman Allah tidak akan sia-sia. Iman kita ditumbuhkan, iman kita dibangkitkan, iman kita dikerjakan. Dan ketika kita melakukan dengan setia, diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian yang terjadi di dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Kalau pendeta sudah bilang ayat terakhir, wah jemaat senang sekali, puji Tuhan. Markus pasal yang ke-6. Kita melihat sebuah peristiwa tentang kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan di tengah-tengah anak-anaknya. Markus pasal yang ke-6, kita akan lihat ayat yang ke-45. Markus 6 mulai ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya yang naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat, lagi berdoa. Dan kemudian ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Berapa jarak pandangan seseorang di malam hari tanpa cahaya? Apalagi tanpa ada bantuan cahaya lampu di zaman itu. Yesus memisahkan diri untuk berdoa di atas bukit.
Murid-muridnya menyeberang di danau itu, kata firman Allah. Di malam hari datanglah angin sakal mengakibatkan gelombang yang besar. Perahu murid itu terombang-ambing. Kalau pada ayat sebelumnya Yesus ada, guru tidak pedulikah kami? Kalau kita akan binasa, maka Tuhan berdiri dan berkata, hai angin danau, tenanglah. Hari itu, saat itu juga langsung tenang. Persoalannya Yesus tidak ada. Sendiri kita di sini, sudah selesai. Tapi keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, ternyata selalu ada bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan terhadap murid-muridnya. Malam itu, pandangan Tuhan tetap tertuju kepada murid-muridnya yang dalam keadaan payah, susah, sedang mengatasi gelombang laut di atas perahu. Lihat bentuk kehadiran Tuhan. Lihat apa yang dialami oleh murid-muridnya, diperhatikan oleh Tuhan. Di mana murid-muridnya ada. Ada mata Tuhan, ada pribadi Tuhan yang tertuju terhadap tingkat kesulitan murid-muridnya. Begitu payahnya, dan kemudian Tuhan datang. Bukankah dalam perjalanan hidup pribadi kita sering berkata, Tuhan di mana Tuhan? Apa yang saya alami? Kalau Tuhan mampu mengerjakan pertolongannya kepada murid-muridnya, bukankah itu akan terjadi juga kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan pekerjaan usaha saya? Ada mata yang suci itu memperhatikan kita. Setiap air mata kita, tingkat kesulitan kita diperhatikan oleh Tuhan. Itu bentuk keberadaan Tuhan. Kebersamaan Tuhan bagi kita. Dan Dia akan datang untuk menolong kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ada sebuah pujian berkata, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Bila hati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita nyanyikan dari awal. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus,
haleluya. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita nyanyikan pujian ini lagi, bukan hanya di surga Tuhan bersama-sama dengan kita, tapi di tempat ini juga. Apa yang kita kerjakan dalam pelayanan Tuhan dalam bentuk kesetiaan kita, di situ Tuhan hadir. Kalaupun dalam bentuk kesulitan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan yang menolong. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Ada Yesus, haleluya. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatiku. Tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan menandakan kami sangat memerlukan Tuhan. Tuhan yang memberkati umat Tuhan. Tuhan hadir bersama umat-umat-Mu, dalam keluarga umat-Mu, dalam usaha pekerjaan pendidikan umat Tuhan. Ya Tuhan, bersama-samalah dengan umat-Mu, sehingga apa yang umat-Mu kerjakan diberkati Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Setiap persoalan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus, karena kehadiran Tuhan yang membuktikan Tuhan begitu mengasihi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada Yesus yang menolong kehidupan kita. Kalau Yesus disertai Tuhan, kita percaya kita juga akan disertai Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dengan Yusuf. Terima kasih untuk Bapak Gary yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya Bapak Gary akan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya bawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya. Kalau saya lihat ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh tepuk tangannya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah kami berikutnya. Pengumuman untuk minggu depan, tanggal 22 Mei 2022, ada 2 Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Dan hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, ada 2 Biston yang diawali jam 8 pagi dan juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8.25 di tempat ini. Kami juga mengundang untuk sekolah minggu mengikuti ibadah setelah ini jam 10.15. Untuk ibadah Zoom, sekolah minggu bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang adik-adik kelas 5-9 untuk mengikuti ibadah Tunas Muda setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Kami juga mengundang untuk Dewasa Muda PDAMS untuk mengikuti ibadah via Zoom yang dipimpin langsung oleh Pendeta Nemo Bahari. Untuk ibadah Zoom diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan kami mengundang seluruh jemaat PDAMS untuk mengikuti Biston malam via Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Untuk informasi Biston malam bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. PDAMS juga mengadakan baptisan selam untuk jemaat yang ingin dibaptis pada hari Sabtu 21 Mei 2022 di Karangasem 5 nomor 6 Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Untuk pendaftaran baptis bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu untuk mengikuti protokol ibadah PDAMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun.
hindari jabat tangan, dan setelah ibadah selesai untuk mengikuti arahan asyir. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa memasuki ke dalam amplop yang disediakan dalam kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di luar. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Saudara Stephen. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita undang semua bangkit berdiri, naikkan pujian Thank You Jesus. Nanti Bapak Gary akan tutup kita dalam doa berkat. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. haleluya. Terima kasih Yesus. Turunlah berkat Tuhan bagi umat Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan disertai Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita, di dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus jadi bagian umat Tuhan Ya. mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat.